Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk anak didik saya kelas 5. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita masih dapat berjumpa kembali dan berkumpul kembali di kelas kita, walaupun masih di kelas online atau dalam jaringan. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh SD Budi Mulyadi 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya, Guru TIK di SD Budi Mulyadi 7 Medan dengan Jericho Sanjaya Gultom Eskom. Baik, langsung saja ya. Materi minggu yang lalu ya, kita sudah masuk ke menyisipkan tabel dan gambar dari clip art ya. Sekarang kita masuk ke subjudul yang kedua dan subjudul yang ketiga. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyisipkan gambar dari internet, dan yang ketiga nanti yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana kita memberi efek transisi pada slide presentasi. Apa itu efek transisi? Setelah ini akan kita pelajari. Tetap ikuti dan catat mana yang bagian yang penting, ataupun boleh kamu screenshot layar smartphone kamu masing-masing. Baik. Efek transisi ya, bagaimana cara memberi efek transisi? Sebelum kita mempelajari bagaimana memberi efek transisi pada slide presentasi di dalam Microsoft PowerPoint kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu efek transisi ya. Efek transisi itu adalah efek ya yang ditampilkan pada saat kamu berpindah dari satu slide ke slide lainnya. Jadi berbeda dengan animasi ya. Kalau animasi berada di menu animation, kalau transisi berada di dalam menu transition. Oke. Kalau animasi memberi efek pada huruf, sedangkan kalau efek transisi di dalam menu transition ya, dia memberi efek yang ditampilkan pada saat kamu berpindah dari satu slide, di garis bawahi ya, berpindah dari satu slide ke slide yang lainnya. Jadi bukan hurufnya ya, akan tetapi slide-nya. Jadi contoh dari antara slide yang satu ke slide yang kedua, bagaimana cara tampilan kamu atau slide kamu lebih menarik, dia akan membuat sebuah efek transisi ya, atau perubahan atau pergantian ya. Untuk lebih jelasnya boleh langsung kita praktikkan saja ya. Boleh langsung kita praktikkan. Oke, agar kita lebih paham nantinya. Contoh kita bekerja di sini saja ya. Kamu lihat slide yang pertama, lihat. Lalu ini slide yang pertama. Jika saya ubah ke slide yang kedua, kamu lihat apa yang terjadi? Inilah yang disebut dengan efek transisi ya. Efek yang ditampilkan pada saat kamu berpindah dari satu slide ke slide lainnya. Contoh kita sudah berada di slide yang kedua. Bagaimana kita masuk ke slide yang ketiga? Lihat efek transisinya. Iya. Jadi tampilan kamu akan jauh lebih menarik. Oke? Bagaimana cara membuat seperti itu? Terlebih dahulu contoh kita tambahi dulu slide yang baru ya, yang belum ada kita apa-apain. Lalu kita beri backgroundnya saja langsung. Oke. Ini dia. Oke. Efek transisinya, jika sudah diberi efek transisi, dia akan memberikan tanda seperti ini, bintang. Ya. Efek transisi ini tadi slide yang kelima dan belum ada kita beri animation ataupun transition.
Bagaimana cara memberi efek transisinya? Kita pilih dan klik menu transition, ya. Terlebih dahulu kita aktifkan mana slide yang akan kita beri efek transisinya, lalu pilih menu transition, lalu di dalam kotak dialog transition, di dalam menu transition terdapat 3 sub transition lagi, ya. Apa saja itu? Subtitle, exciting, dan juga dynamic content. Ya, subtitle itu maksudnya efek transisinya dia halus atau tidak ketara. Atau contoh kita pilih random bars, ya, ada banyak jenisnya. Boleh nanti kamu coba satu persatu, ya. Dan mana yang menurut kamu lebih cocok untuk slide presentasi kamu, mana yang lebih menarik untuk slide presentasi kamu, terserah kamu mau menggunakan yang mana. Contoh kita pilih random bars, iya. Jadi antara dari slide keempat ke slide yang kelima nanti, ya, kamu lihat, efek transisinya seperti itu. Random bars, dia seperti barcode. Kamu pernah melihat barcode? Iya, kalau kamu membeli suatu makanan ataupun minuman, dia itu selalu mempunyai barcode. Jadi nanti efek transisinya pun dia seperti barcode, ya, garis kecil-kecil, tipis. Lalu dia akan memunculkan slide yang kelima. Oke, itu dia kalau subtitle, ya, halus atau tidak ketara, tidak pala mencolok dia, ya. Kemudian kita masuk ke grup exciting, ya. Kalau exciting itu maksudnya menarik, ya, atau mengasihkan. Jadi kalau menggunakan exciting dia pasti akan lebih menarik dibandingkan dengan subtitle, ya. Bagaimana tadi sudah saya buat tadi menggunakan honeycomb. Kamu lihat, efeknya nanti akan seperti itu. Atau boleh kita menggunakan glitter, dia akan seperti itu nantinya. Lalu kita boleh menggunakan vortex, iya. Jadi jauh dia lebih mengasihkan atau jauh lebih menarik. Ini ada shred. Iya, seperti itu dia, ya. Lalu dia ada dynamic content, ya. Kalau dia dynamic content ini maksudnya isinya jauh lebih dinamis, ya. Dia itu langsung berganti, ya. Maksudnya bagaimana? Lihat. Oke, atau boleh conveyor, atau boleh rotate, atau boleh window, jendela. Jadi seperti itu dia, ya, untuk memberi efek animasi. Lalu jika sudah kamu memberikan efek transisi, lalu tekan tombol F5. Untuk apa tombol F5? Iya, untuk menjalankan presentasi. Boleh menggunakan tombol F5. Ingat, tombol berarti pada keyboard. Tombol F5, atau boleh kamu menggunakan icon slideshow. Jadi tombol F5 dan juga icon slideshow berfungsi untuk menjalankan presentasi. Oke, tombol F5 kita tekan saja pada keyboard. Oke, lalu tekan tombol enter ataupun tanda panah ke kanan. Iya, jadi tampilan presentasi kita jauh lebih menarik jika kita menggunakan efek transisi, apalagi ditambah dengan sebuah gambar-gambar yang menarik dan juga animation. Oke, itu dia untuk menambahkan atau memberi efek transisi pada slide. Lalu kita masuk ke subjudul yang kedua. Kita mau mencari gambar dengan menggunakan internet, ya. Kamu sudah belajar menyisipkan gambar dari clip art. Kamu juga bisa memasukkan gambar dari gambar yang lain ke dalam presentasi kamu. Salah satunya adalah dengan mengambil gambar dari internet, ya. Jadi sekarang kita akan mengambil gambar dari internet. Apabila gambar yang kamu butuhkan seperti saya ini, ya, ini semua gambar saya ambil dari internet, ya. Kalau ini dia gambar yang bergerak, dia berformat GIF, graphic interchange format.
ya. Oke, agar lebih menarik pasti akan kita menemukan atau mencantumkan gambar-gambar yang menarik juga yang sesuai dengan presentasi kita, ya. Akan tetapi jika tidak tersedia di komputer ataupun di laptop kamu, kita dapat menemukannya di internet, ya. Yang pertama, pastikan laptop kamu ataupun PC kamu sudah terhubung ke internet, ya. Boleh menggunakan hotspot dari smartphone, boleh menggunakan wifi ataupun boleh menggunakan kabel RJ45. Oke, langsung saja. Jika sudah terhubung PC kamu atau laptop kamu ke internet, di sini banyak situs pencarian, ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, banyak situs pencarian. Bisa dia berupa khusus untuk video, bisa dia khusus untuk artikel, bisa dia untuk bagian pendidikan, ya. Jadi ada macam-macamnya, ya. Atau yang biasa kita gunakan itu biasanya contoh Mozilla Firefox, Google atau Chrome ataupun Opera Mini ataupun itu nanti dia UC Browser dan masih banyak lain, ya. Ada nanti dia di dalam bidang pendidikan dia bicara aplikasi Wikipedia, ya, dan masih banyak lagi. Oke, jadi saya di sini bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Oke, contoh kita mengambil dari Google Chrome. Sudah. Di sini boleh kita ketikkan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin tahu, apa yang kita butuhkan. Ketikkan saja langsung, ya. Boleh di sini dan boleh juga langsung di alamat linknya. Oke, contoh kita membutuhkan, kita mencari mata uang rupiah. Tekan saja enter langsung. Sudah. Lalu jika kita hanya membutuhkan gambar, tidak perlu artikelnya, ya. Ini dia tadi. Kita pilih dan klik saja langsung gambar. Oke. Di sini sudah banyak tertera gambar-gambar uang, ya. Mata uang rupiah. Contoh kita membutuhkan gambar yang contoh uang pecahan 100.000. Klik saja. Jika sudah kamu klik, ya, bagaimana cara mendownloadnya ke PC kita ataupun ke komputer kita, ya. Klik kanan pada mouse atau lalu pilih dan klik save image as, ya, maksudnya simpan. Ya, simpan berarti dari internet ke PC kita, berarti dia mendownload uang. Pada bagian file name kita beri nama filenya uang 100.000. Lalu ingat, jika sudah muncul kotak dialog save as, kamu perhatikan di sini banyak terdapat ruang penyimpanan, ya, baik itu video, picture, musik, dokumen, ya. Jika dia berupa gambar, boleh langsung kamu pilih di picture. Kenapa? Karena supaya lebih mengefisienkan waktu kamu atau lebih efektif karena dia berupa gambar. Jika kamu buat nanti di dokumen, ya, pasti kamu akan kewalahan mencarinya. Jadi karena dia berupa gambar, simpan saja di gambar. Lalu di sini saya sudah membuat contoh, kita simpan di folder Rebus Story. Lalu file name-nya kita buat uang 100.000. Ingat, ya, dari libraries, kemudian picture, kemudian Rebus Story. Jadi langkah-langkah untuk membuka gambar itu pun nanti jadi seperti itu. Save. Kamu perhatikan di sini dia sedang mendownload, ya. Jika sudah, buka contoh kamu ingin menuangkannya di presentasi kamu atau di PowerPoint, ya. Contoh kita tambahi slide yang baru. Lalu bagaimana cara memasukkan gambarnya ke slide presentasi kita? Pilih dan klik insert, kemudian picture. Oke, tadi kita simpan di libraries, di picture, kemudian di Rebus Story.
Ini dia uang 100 ribunya. Klik. Boleh klik kiri 2 kali secara cepat, atau boleh klik kanan lalu kemudian select, ya. Boleh dia klik kiri 1 kali lalu insert. Oke? Jika sudah, di sini boleh kamu perbesar ataupun kamu perkecil sesuai yang kamu inginkan. Oke? Kira-kira begitu untuk materi pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara memberi efek transisi pada slide presentasi dan juga mengambil gambar atau mencari gambar menggunakan internet, ya. Baik, cukup sekian dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Minggu depan kita lanjutkan. Tetap semangat dan jangan pernah ada kata menyepelekan, karena pembelajaran kita seperti ini, ya. Kita belajar seperti ini tidak ada yang menginginkan, baik itu dari guru, dari sekolah, dari kamu sendiri ataupun dari orang tua, dan baik bagi pemerintah, ya. Semua tidak menginginkan pembelajaran yang seperti ini. Akan tetapi dikarenakan masa pandemi COVID-19, mungkin inilah salah satu cara yang terbaik untuk mentransfer ilmu ataupun memberikan materi pembelajaran kepada kamu demi masa depan kita, agar masa depan kita tidak terganggu walaupun itu COVID-19, ya. Jadi ini yang terbaik, tolong kamu pun ikuti, ya, agar gurumu pun semakin lebih semangat lagi untuk memberikan materi atau mencari cara bagaimana mentransfer ilmunya kepada kamu yang jauh lebih kreatif lagi, ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Setelah ini akan ada kuis, silahkan kamu kerjakan, ya. Itu kuis saya berikan jangka waktunya 1 minggu. Jadi jika kamu sekarang sakit ataupun jauh-jauh itu, ya, atau kamu lagi ada urusan keluarga, kamu boleh mengerjakannya sampai batas hari Sabtu. Ibaratkan itu adalah PR kamu. Oke? Jadi jangan pernah anggap sepele, ini yang terbaik dan kita harus percaya kita dapat mengalahkan COVID-19. Ya, bagaimana caranya? Kita tetap jaga kesehatan, pola makan yang teratur, dan ikuti anjuran pemerintah. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Kerjakan kuis kamu setelah ini.